ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi kedudukan titik terhadap lingkaran dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sampai nanti jam pelajaran itu habis, anak-anak tetap semangat seperti ini ya. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, tolong dicek dulu kebersihan di bawah sampul masing-masing. Oke, ini ada bom, tolong disimpan dulu yang tidak berhubungan dengan matematika, termasuk handphone. Handphone itu nanti akan digunakan kalau sudah dibutuhkan. Nanti pada saat terakhir kalau saya butuhkan baru Anda keluarkan. Kemudian yang tidak berhubungan dengan matematika silakan disimpan dulu. Bisa? Oke, sekarang ketua tolong disiapkan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa. Oke, Nak, Ibu mohon diabsen dulu ya. Siapa ini yang tidak hadir? Lengkap? Oke. Kasih ketua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dan selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk materi kita hari ini, coba Anda perhatikan PPT depan, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Khususnya yaitu lingkaran yang pusatnya 0,0 dan jari-jari. Nah, oke. Pada pertemuan sebelumnya, persamaan lingkaran. Oke, ulangi lagi, kurang semangat. Oke, saya mau cek kira-kira sejauh mana daya ingat anak-anak ibu semua. Masih ingat nggak? Persamaan lingkaran itu ada berapa jenisnya? Iya. Oke, yang pertama, siapa bisa? Oke, Salma, silakan. Berpusat di 0,0 Ya. dari R kuadrat sama Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, good. Kasih aku. Untuk yang kedua, siapa bisa? Oke, silakan Pinky. Berpusat di A, B dan jari-jari R persamaannya yaitu R kuadrat. Oke, good. Kasih aku sedikit. Tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah B sama dengan 0. Oke, apa jari-jarinya kalau bentuk bunga? Gimana caranya? Dengan pusat setengah A, koma, min setengah B. Oke, jarinya. Jari. Oke, mantap. Kasih aku dulu. Nah, sekarang untuk lebih jauhnya, sampai jauh mana anak-anak ibu paham, silakan keluarkan kertas satu lembar. Tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dengan jari-jari 6 cm. Kemudian tentukanlah kedudukan titik A min 3,4 terhadap lingkaran tersebut. Ayo, silakan diisi. Waktunya 3 menit cukup? Sudah selesai nggak? Sudah, Bu. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Ya. Oh, yang di situ tolong dikumpulkan sedikit. Ya, dari hasilnya untuk persamaan
kita semua karena udah sering kita lakukan. Yang mana sintak-sintaknya nanti Ananda semua diberikan suatu masalah, lalu Ananda selesaikan secara diskusi kelompok, lalu disajikan ke depan. Kemudian gimana? Kita simpulkan secara bersama-sama. PPT, lalu Google Form untuk mengirimkan PR Ananda. Kemudian ada juga WhatsApp. Oke. Lalu untuk penilaiannya yang pertama yaitu namanya penilaian afektif. Afektif di sini apa yang menilai motivasi Ananda semua. Jadi lihat nih, diamati kira-kira apa yang nanti bayar bayarnya kalau kamu pasti itu jujur, kemudian ada sikap disiplinnya, kerjasamanya dalam mengerjakan nanti di diskusi kelompok, kemudian ada pengetahuan terhadap komunikasikannya dengan teman sebangku, dengan yang lainnya, itu adalah untuk nilai keterampilan. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Saya ulangi, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kemudian berikutnya, ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Anda sering bertanya nih, Bu, kalau matematika ini manfaatnya apa, Bu? Di pasar nggak ketemu, Bu, jual cabai, kuadrat nggak ada loh, Bu. Di pasar nggak ada, bawahnya berapa, Bu, berapa ini kan nggak ada tuh. Kalau ekspektasinya di pasar, orang ekspektasinya jadi astronot, jadi kuliah di statistik, bekerja sebagai nanti di BMKG misalnya. Ini beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari tentang aplikasi kehidupan ini terhadap lingkaran. Oke, coba Anda perhatikan. Gambar apa itu yang pertama? Apa Ki? Yang pertama itu adalah gambar mercusuar. Oh, mercusuar. Oh, benar itu mercusuar. Kapal di sekitar pulau bahwa ada lingkaran di sekitarnya. Oke, good. Kalau nggak ada mercusuar, bisa-bisa nanti kapalnya tabrakan karang. Ya, silakan. Ayo, atlet pemana? Kira-kira kalau atlet pemana itu yang hasil panah tuh yang bagus nilainya itu di mana posisinya? Di tengah, di zona yang kecil ya. Biasanya ada zona warna-warna nih, kebetulan dari situ ada kuning, biru, hijau gitu ya. Jadi kita tahu kedudukan panahnya di titik berapa, jadi tahu termasuk ke dalam zona kuning atau tidak gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir gambar apa tuh yang ketiga? Siapa tahu? Yang ketiga siapa tahu? Ini silakan. Gambar apa? Kapeta apa itu nak? Oke, itu kalau bisa tahu pusatnya. Oke nak, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, sepertinya anak ibu udah mulai loyo nih, karena tadi udah makan, udah sarapan pagi, bener nggak? Biar lebih semangat kita breaking dulu untuk meningkatkan kefokusan Ananda. Sekarang ibu mau silakan berdiri dulu. Di sini kita mau lihat konsentrasi Ananda semua. Silakan Ananda pegang apa yang tiga: telinga, kaki, kepala, hidung, telinga, mulut. Anak ibu sebutkan apa yang ibu ucapkan. Ya, Ananda
yang bahaya gempa, kita bisa melakukan evakuasi atau tidaknya dari situ. Itu salah satu manfaat dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini masalah yang akan Anda selesaikan nanti. Coba tolong dibaca dulu baik-baik. Coba Pin, baca yang keras Pin. Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, tepatnya pada pukul 3:57 waktu Indonesia Barat, gempa bermagnitudo ke tempat yang lebih tinggi. Jika pusat gempa Pulau Mentawai terletak di titik 0,0 dengan radius bahaya gempa yang berdampak tsunami adalah 13 km, wilayah Padang pada titik 4,5, Padang Pariaman pada titik 4,10, Pasaman pada titik 5,12, Solok pada titik 7,12, dan Agam pada titik. Oke, makasih ya Pin. Nah, sekarang anak-anak semua udah baca kan? Udah dengar? Sudah, Bu. Kira-kira dari masalah di depan, apa informasi yang bisa Anda peroleh? Siapa bisa? Informasi apa? Dari masalah di depan, informasi apa yang diperoleh? Saja yang Anda peroleh. Ayo, siapa bisa katakan? Oke, silakan Roda. Informasi yang didapat yaitu yang diketahui gempa berpusat di Pulau Mentawai 0,0, radius bahaya gempa dan tsunami. Silakan 0,0. Radiusnya itu adalah 13 km. Nah, sekarang Anda semua akan diminta menyelesaikan masalah ini. Pertanyaannya apa? Apa yang ditanya dari masalah di depan? Apa yang harus Anda selesaikan? Siapa bisa jawab? Oke, Roda lagi silakan. Yang ditanyanya yaitu kedudukan wilayah Padang, Padang Pariaman, Pasaman, Solok, dan Agam. Oke, kedudukan wilayah Padang, Solo, Pasaman, dan Padang Pariaman. Kemudian Agam. Kira-kira wilayah mana yang berada pada radius bahaya gempa dan tsunami sehingga warga harus melakukan evakuasi. Nah, ini yang Anda harus selesaikan. Ya. Nah, sebelumnya untuk menyelesaikan ini silakan Anda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu share grupnya di ini Ibu akan membagikan dengan KPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Silakan Anda baca baik-baik, Anda diskusikan kira-kira pakai langkah apa Anda akan menyelesaikan soal nanti. Soal yang tadi yang Ibu tampilkan. Kemudian setelah Anda diskusikan, kemudian ada hasil kerjaan Anda, hasil karya Anda tulis di cat ini. Lalu nanti kita akan campurkan untuk presentasi ke depan. Kira-kira kelompok mana yang akan tampil ke depan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Silakan dibaca, dipahami. Kalau ada yang ragu dan yang bayar nanti Alpin. Nah, oke, pas? Cukup? Pertanyaan dulu ya. Ya.
kalau misalnya dibutuhkan boleh. Tapi kalau seandainya, coba baca lagi. Di modul itu ada caranya tanpa kita harus menggambarkan lingkarannya. Nah, baca dulu modulnya. Bisa juga menggambarkan, bisa juga tidak. Oke, pahami dulu modulnya ya. Oke. Kelompok ini aman? 1 kuadrat ditambah Y3 dikuadratkan sama dengan 2. Ingat ya, silakan diskusikan dengan baik dengan teman sekelompoknya karena Anda akan dinilai. Baik. Oke, dinilai tentang Kita belum, dari mana? Ke kota berapa? Kota mana? Kota mana? Kalau itu Iya, sekarang kan 5 akar apa? 4 kali 5. Hati-hati, akar 20 4 kali 5 atau 2 akar 5? Oh. Gimana caranya? Jangan samain dulu, tiga dulu. Nanti kita berdua bakal sama atau pakai. Selesai semua anak? Sudah siap untuk dipresentasikan? Oke, kita sesuai dengan lot yang sebelumnya udah kita ambil. Yang akan tampil pertama adalah kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 tampilan ke depan. Kita kasih aplaus dulu, semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, saya Insan Karim Kabian sebagai moderator dan rekan saya Arif Fatih Rizky sebagai pemateri dan rekan saya. Zarina Dewi Winata sebagai pemateri. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Ira. Kepada Ira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban pada masalah tadi. Diketahui pusat gempa 0,0 dengan radius gempa 13 km. Ingitannya yaitu kedudukan masing-masing wilayah dan wilayah mana yang ada ditambah Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat, X kuadrat 5 dengan X sama dengan min 4. Dan koordinat min 4,5 yaitu X min 4 dan Y min 5. Persamaan di atas yaitu titik min 4 dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Habib. Kepada Habib disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dira. Baik, saya akan mencoba menjelaskan bagian wilayah Padang Pariaman dengan koordinat 4,10 yang mana persamaannya adalah yaitu X 10 kuadrat yaitu 100. Kemudian
Kemudian 16 ditambah 100, 116. Jadi 116 kecil dari 169, merupakan wilayah Padang Pariaman terletak di dalam lingkaran. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 25 ditambah 144, jadi 169 sama dengan 169. Jadi wilayah persamaan terletak pada lingkaran. Kesimpulannya adalah ketiga wilayah tersebut merupakan atau termasuk ke dalam radius bahaya gempa dan tsunami karena terletak di dalam lingkaran dan juga pada lingkaran. Oke, terima kasih kepada Habib. Dari hasil yang kami tampilkan itu, apakah ada teman-teman? Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, ketika ada moderator, kalau ada pertanyaan silakan. Mirna, silakan kalau ada yang ragu. Oke. Baiklah, silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lanang dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kelompok 3 bisa menyimpulkan bahwa daerah tersebut berada dalam bahaya gempa? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 tadi akan dijawab oleh teman saya, Habib. Kepada Habib, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lanang, bagaimana dapat kita misalkan dengan sebuah lingkaran. Nah, kita anggap ini sebagai radius dari gempa yang terjadi di Pulau Mentawai dan sekitarnya dengan radius 13 km. Di dalam ini tadi terletak di dalam lingkaran. Contohnya itu ada wilayah Padang dan juga Padang Pariaman di dalam lingkaran, berarti masih terkenal dalam radius. Kemudian ada dari kota Pasaman terletak pada lingkaran, berarti wilayah. Jadi apakah teman sudah mengerti? Teman-teman, Oke, ada pertanyaan berikutnya? Tidak? Pas? Pas. Jadi gini ya Kak, kalau ini kan sudah diceknya oleh kelompok 3, distribusikannya titik-titik koordinat masing-masing wilayah. Di sini ada wilayah Padang, Padang Pariaman, dan Pasaman. Nah, semua titik itu dicek satu ke dalam persamaan lingkaran dengan cara apa tadi? Distribusikan ke dalam persamaan lingkaran. Jadi lingkarannya itu di pusat 0,0 dari 13, berarti dia memiliki persamaan Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, setelah disubstitusikan, kalau ternyata hasilnya kecil, dia terletak di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran tadi kelompok 3 juga sudah menjelaskan, berarti dia berada di dalam radius gempa atau radius bahaya gempa dan tsunami. Nah, kalau pada lingkaran berarti dia berada di posisi di sekeliling lingkaran. Apakah kira-kira masih terdampak bahaya gempa kalau dikeliling? Radius itu sama dengan jangkauan termaksimalnya berada pada daerah radius bahaya gempa. Diulangi yang lebih keras, berada di mana? Radius bahaya gempa. Nah, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Sekian hasil dari presentasi kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa dulu sama Kak. Satu kelompok 3, kelompok 2 berarti kelompok 2. Oke, kita persilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Dinda Hadistiari sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Raudatul Jannah sebagai pemateri. Saya Alvina Putra sebagai pemateri. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami diskusikan tadi yang akan disampaikan oleh Rauda. Terima kasih kepada Dinda. Baiklah, untuk materi yang telah kami diskusikan, diketahui pusat gempanya berada di 0,0 dengan radius bahaya gempa 13 km. Yang ditanyanya yaitu kedudukan wilayah Padang di titik min 4,5, Padang Pariaman di titik 4,10, Pasaman. Nah,
Nilai dari min 7 kuadrat adalah 49 dan nilai min 12 kuadrat adalah 144. Sehingga 49 ditambah 144 adalah 163. Sehingga 163 Solo udah menjelaskan untuk wilayah Solo dan wilayah Agam bagaimana kedudukan titiknya. Apakah dia termasuk ke dalam radius dari 4 atau tidak? Nah, sepertinya sudah dijelaskan tadi bahwa Solo itu terletak di mana? Di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran berarti dia berada di radius gempa nggak? Tidak. Berarti aman ya? Aman. Dia kalau Agam gimana? Di luar Oke. Jadi dari kelima soal tadi ada 5 kota wilayah tadi yang kita selidiki kedudukannya. Ada wilayah apa saja yang terkena dampak gempa? Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa 3 itu yang terkena wilayah gempa? Gimana caranya? Coba Nova. Karena 3 wilayah tersebut terletak pada lingkaran. Oke. Terus? Oke, karena ketiga wilayah itu terletak pada lingkaran dan di dalam lingkaran. Berarti dia berada pada radius bahaya kan? Sementara untuk Solo dan Agam dia terletak di luar lingkaran. Berarti dia di posisi yang aman. Insya Allah aman, kecuali kekuasaan Allah. Kalau berkehendak tidak, ya tidak. Tapi sampai untuk perkiraan dari BMKG berarti dia di posisi aman. Oke. Terima kasih pada kelompok 2. Sampai tidak pertanyaan? Baiklah, jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Hanya itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, nah tadi Ibu lihat ada yang bertanya kelompok 5 ya? Iya, Bu. Kelompok 5 nanya, Bu, gimana kalau seandainya kita gambarkan lingkarannya? Bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi kita bisa juga menggambarkan lingkaran, kemudian kita cek satu pada kalian potensius kira-kira titik itu terletak di dalam atau di luar. Nah, cuma masalahnya kalau angkanya kecil mungkin bisa. Gimana kalau angkanya besar? Maka gunakanlah yang cara tadi, ya kan? Nah, sekarang untuk ngecek kebenarannya bahwa yang jawaban Anda tadi benar atau tidaknya, kita gunakan aplikasi. Oke, kita lihat ya. Pusatnya mana tadi? Nah, inilah lingkarannya. Nah, di luar lingkaran atau di dalam lingkaran. Coba Lanang, titik apa yang pertama tadi Lanang? Min 4 pada min 4,5. Dari gambar ini kelihatan bahwa dia berada di posisi mana? Di dalam. Berarti berada di dalam radius gempa. Oke, sekarang siapa yang mau mencobakan untuk titik berikutnya apa? Jadi ini boleh digunakan bukan untuk nyarinya ya, tapi buat membuktikan saja. Mana titiknya? Nah, ini loh. Apa tuliskan? Nah, oke. Nampak di situ titik C? Berada di dalam radius gempa. Oke, terima kasih Noval. Lanjut yang lain yang di satu lagi. Nah, yang perhatikan langkah pertama apa? Di mana posisinya? Ada di luar lingkaran. Oke, terima kasih Nak. Silakan kamu teman-teman lagi. Letak di dalam, di luar ataupun pada lingkaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Nanti kalau Ibu tanya kira-kira. Jadi setelah Ananda tadi presentasi, diskusikan di dalam kelompok lalu presentasikan ke depan, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, apa kesimpulannya? Hari ini Ananda belajar tentang kedudukan titik pada lingkaran. Apa langkah pertama yang Anda lakukan pada saat menentukan kedudukan titik pada lingkaran? Siapa bisa jawab? Bu, Ya, oke, silakan Nabil. caranya itu dengan mensubstitusikan titiknya ke persamaan lingkaran, Bu. Kesimpulannya? Mensubstitusikan. Jadi kalau diketahui titik koordinatnya, substitusikan koordinat. Ke persamaan lingkaran. Kedua, setelah kita substitusikan, kira-kira apa yang terjadi hasil kedudukan titik terhadap lingkaran? Ada berapa bentuknya? Siapa bisa jawab? Oke, Pinky, silakan. Oke, ada 3. Yang pertama, Jika kuadratnya sama, berarti terletak pada lingkaran.
Berarti jika disubstitusikan nilai X dan Y-nya, ternyata hasilnya E kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat, berarti dia terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Yang kedua, hasilnya kecil dari R kuadrat, berarti dia terletak di dalam. Oke, jika dia ternyata hasilnya besar dari R kuadrat, berarti dia terletak di luar lingkaran. Jadi inilah kesimpulan kita pada hari ini dalam menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Paham kira-kira? Paham. Oke, kalau udah paham silakan dibuka. Kemudian masing-masing. Baik, Bu. Untuk melihat sejauh mana anak-anak ibu paham dengan materi kita tadi, sekarang kita akan melakukan kuis. Ya, tolong dikerjakan masing-masing. Ya, soalnya terlampir di sini dan jawab langsung di sini ya. Jelas di sini. Waktunya 10 menit satu soal. Jangan lupa tulis nama, kelas. Baik, Bu. Semangat Habib. Ulang lagi Habib. Baik Bu. Ulang. Nanti dinilai lagi rumah ya. Tapi secara keseluruhan udah pada umumnya benar. Cuma ada beberapa soal yang masih yang ragu di bagian tertentunya. Masuk institusikannya masih salah. Berarti aljabarnya ini ya. Nah, tadi selama proses belajar kita berlangsung, kan Ibu bilang itu dinilai semuanya. Jadi ada nilai pribadinya, ada nilai berkelompoknya, ada nilai secara pribadinya. Nah, untuk anak-anak ibu yang aktif dan pada umumnya semuanya sudah aktif, tentu harus ada yang lebihnya ya. Nah, untuk yang tampil tadi kita kasih reward. Pulpen untuk kelompok yang tampil aja dulu. Besok untuk pertemuan berikutnya kan akan lagi kelompok-kelompok berikutnya. Jadi jangan berkecil hati ya. Kelompok siapa tadi yang tampil duluan? Kelompok 3. Oke, ini untuk kelompok 3. Dari mana anggotanya? Oke, kita kasih tepuk tangan buat Abi. Kemudian kelompok berapa lagi? 5. Kelompok siapa tadi lagi? Tadi kelompok Abi. Kelompok 2. Oke, ini untuk kelompok 2. Lebih besar kotaknya berarti. Kita kasih aplaus dulu. Untuk kita semuanya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, jadi refleksi diri dulu. Kira-kira di pagi menjelang siang ini dari ada 3 ekspresi ini, ada yang manyun, tengah kelaparan mungkin, ada yang biasa aja Bu datar, kayak Bibian Alvin kan datar aja tuh. Nah, kemudian ada yang jempolnya 2, seperti yang lihat siapa kira-kira yang jempolnya 2. Nah, kira-kira ekspresinya gimana untuk hari ini? Keren? Jangan terpaksa kan di kelas, boleh nak bebas nak. Nah, untuk lebih mendalami lagi bagaimana refleksi pembelajaran tadi kita hari ini dan saran-sarannya, boleh Anda isi Google Form yang telah Ibu bagikan di